Halo, balik lagi di YouTube Amanda Bacain Cerita. Dukung aku terus dengan langganan membership di akun YouTube aku. Caranya gampang, tinggal masuk ke akun YouTube aku dan klik join. Di sana ada pilihan paketnya dengan berbagai benefit yang bisa kamu dapetin. Salah satunya, bisa nonton video tentang reinkarnasi dari aku. Yuk join di membership aku. Mike Mansholt adalah seorang remaja berusia 17 tahun yang berasal dari Jerman. Dia sangat menyukai bepergian dan senang berpetualang seperti ayahnya. Keduanya diketahui sering berpetualang bersama, mulai dari berlayar, mencari emas, diving, kano, naik gunung, sampai bersepeda ke negara tetangga. Pada tanggal 8 Juli 2016, Mike diketahui bepergian seorang diri ke Malta untuk liburan. Selama berada di sana, Mike selalu mengabari keluarganya di Jerman. Hingga pada tanggal 18 Juli, Mike masih dapat dihubungi dan diketahui tengah menginap di Hotel Astra di Sliema. Dari CCTV hotel terlihat kalau Mike check out pada jam 9:10 pagi. Lalu pada jam 10:11, Mike menghubungi ayahnya melalui voice message untuk memberitahu rencananya mengunjungi Realm of the Dead Catacomb di Rabat dengan bersepeda. Namun setelahnya, Mike hilang kontak dan ponselnya tidak dapat dihubungi. 4 hari kemudian, Mike gagal untuk sampai di Jerman seperti yang telah direncanakan sebelumnya. Keluarganya mulai merasa khawatir dan mulai mencarinya. Ayahnya segera membatalkan liburannya di Kroasia dan langsung pergi ke Malta untuk mencari putranya. Pencarian pun dilakukan oleh kepolisian Malta. Tanggal 26 Juli, jasad Mike berhasil ditemukan setelah seseorang yang tidak mau menyebutkan identitasnya menghubungi pihak berwajib untuk memberitahu mengenai penemuan sesosok jasad di tebing Dingley. Ketika polisi sampai di tebing Dingley, terdapat jasad Mike yang telah membusuk di ketinggian 250 meter. Dapat dipastikan kalau Mike telah tewas sejak 7-8 hari sebelumnya, yaitu tepat pada tanggal 18 Juli ketika terakhir kali Mike memberi kabar pada ayahnya. Sedangkan sepeda gunung sewaannya tergeletak begitu saja di atas semak-semak tanpa adanya kerusakan. Ayah Mike yang turut terjun ke lokasi penemuan jasad merasakan ada yang aneh, sebab posisi jasad putranya terlihat seperti diletakkan di sana, bukan seperti orang yang habis terjatuh dari tebing. Namun, pemimpin investigasi dari Malta segera menyatakan kalau penyebab kematiannya karena terjatuh dari tebing. Mereka mengklaim kalau terdapat luka patahan pada punggung jasad Mike. Ketika keluarga Mike mempertanyakan mengenai barang-barang pribadi Mike, seperti ponsel, kamera GoPro, dan memory card-nya, pemimpin investigasi menyatakan kalau mereka berhasil menemukan kamera Mike di tebing itu. Pihak keluarga sangat berharap kalau mereka dapat menemukan petunjuk tentang hal terakhir yang dilakukan oleh Mike sebelum berakhir di tebing. Tapi rupanya, memasuki 2 minggu sejak Mike ditemukan tewas, berbagai keanehan mulai terkuak. Dimulai dari hasil otopsi yang mengungkap kalau tidak ada tulang yang patah pada tubuh Mike, hingga kenyataan kalau rupanya kamera yang diklaim sebagai milik Mike merupakan sebuah kamera lain yang berbeda. Bahkan pada kenyataannya, semua barang pribadi Mike termasuk tas ranselnya yang berisikan uang dan kartu kreditnya rupanya tidak pernah ditemukan. Pihak kepolisian Malta menjadi sangat tidak kooperatif dan terlihat menyembunyikan berbagai kenyataan dari keluarga Mike. Memasuki tanggal 20 Agustus, jasad Mike akhirnya dapat dipulangkan ke Jerman. Disinilah otopsi kedua dilakukan terhadap jasadnya untuk mencari tahu penyebab kematiannya. Betapa terkejutnya para pemeriksa medis di Jerman ketika mendapati kalau sebagian besar organ vital Mike telah menghilang, termasuk otaknya. Yang tersisa di dalam tubuhnya hanyalah ginjal kiri, diafragma, limpa, dan usus besarnya. Sedangkan otak, jantung, hati, organ leher, paru-paru, pankreas, kelenjar adrenal, ginjal kanan, lambung, usus halus, dan kandung kemihnya telah menghilang. Bahkan,
Jasad Mike yang seharusnya telah direndam dalam pengawet, pada kenyataannya masih dalam kondisi membusuk, sehingga menyulitkan pemeriksaan. Hasil otopsi oleh pemeriksa medis Jerman mengungkap kalau kematian Mike hampir tidak mungkin karena terjatuh dari tebing, sebab tidak ada trauma, cedera serius, maupun patah tulang pada jasadnya. Hal ini berarti ada kemungkinan tindak kejahatan dalam kasus kematiannya. Ketika pihak penyelidik dari Malta dikonfrontasi, mereka dengan enteng menyatakan kalau organ vital Mike menghilang karena dimakan oleh tikus tanah. Lagi-lagi, dari hasil pemeriksaan pada jasadnya, tidak ditemukan bekas gigitan hewan sama sekali. Pihak kepolisian Malta secara terang-terangan mengabaikan berbagai pertanyaan dari keluarga Mike dan menutup kasus kematiannya dengan asumsi kalau Mike mengalami kecelakaan. Banyak spekulasi yang beredar mengenai apa yang menimpa Mike. Salah satunya, adanya kemungkinan kalau Mike telah menjadi korban dari pencurian organ manusia. Selama bertahun-tahun berikutnya, ayah Mike berjuang bolak-balik ke Malta untuk menyelidiki sendiri kasus kematian putranya. Dari situ, dia mendapatkan informasi kalau Mike tidak sendirian di hari dia menghilang. Hanya saja, belum ada titik terang mengenai siapa yang menemani Mike pada hari itu. Upaya ayah Mike dalam mengajukan investigasi ulang berkali-kali ditolak oleh pihak otoritas Malta. Hingga kini, penyebab kematian Mike yang sebenarnya masih menjadi misteri. Bagi kalian yang berjiwa petualang seperti Mike, tetap harus berhati-hati dan usahakan untuk pergi bersama dengan keluarga maupun dengan teman yang benar-benar kamu kenal. Jangan mudah percaya dengan orang asing. Subscribe akan YouTube aku untuk dengerin cerita lainnya. Jangan lupa gabung membership aku untuk dapetin video eksklusif tentang kisah reinkarnasi setiap minggunya. Take care kalian!